Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini tentang guru yang memberikan hukuman kepada para peserta didik. Hukuman dalam konteks pendidikan merupakan tindakan yang diberikan kepada peserta didik akibat telah melanggar suatu peraturan. Tujuan guru memberikan hukuman supaya siswa mendapat efek jera dan menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa segala perbuatan, entah itu baik atau buruk, pasti akan mendapatkan balasan, entah itu di dunia maupun di akhirat. Terdapat dalam surah At-Taubah ayat 74. Dan untuk penerapan metode hukuman di lingkungan pendidikan, yaitu yang pertama, hukuman pada siswa sekolah dasar. Pemberian hukuman bagi siswa di tingkat dasar haruslah ekstra hati-hati. Contohnya pada dua gambar ini. Yang pertama, seorang siswa telat dan guru memberikan hukuman untuk hormat bendera, dan hukuman membersihkan WC bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas. Yang pastinya, hukuman ini dipantau langsung oleh guru dan dengan waktu yang sedikit, karena hukuman pada siswa sekolah dasar haruslah ekstra hati-hati agar tidak merusak mental para peserta didik. Yang kedua, hukuman untuk sekolah menengah pertama, SMP atau madrasah sanawiyah. Pemberian hukuman bagi siswa di SMP sudah mulai diberikan agak keras. Contoh, pada gambar ini, bagi siswa yang telat diberi hukuman lari keliling lapangan sebanyak-banyaknya di bawah terik matahari dengan waktu yang agak lama, sehingga para peserta didik akan jera dan tidak melakukannya kembali. Yang ketiga, hukuman untuk SMA atau MA. Pemberian hukuman pada tingkat menengah atas sudah dapat diberikan hukuman berat, terutama dalam masalah yang menyangkut kriminal. Contohnya pada gambar ini, guru memukul siswa karena siswa ketahuan merokok dan tampak melakukan kekerasan secara berlebihan dengan tujuan supaya siswa tersebut tidak mengulangi lagi kesalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang metode janji dan ancaman. Yang pertama, metode janji. Janji di dalam bahasa Arab disebut dengan targhib, yang berarti menyukai, mencintai, dan memberi kesenangan. Secara istilah, janji dapat diartikan sebagai ucapan yang berisi tentang kenikmatan dan kesenangan yang akan diberikan kepada seseorang yang apabila orang tersebut melakukan suatu kebaikan. Jika diimplikasikan ke dunia pendidikan, maka janji ini dapat diartikan sebagai ucapan seorang guru kepada peserta didiknya yang di dalamnya terkandung kenikmatan dan kesenangan yang akan diberikan kepada peserta didik tersebut jika dia melakukan suatu kebaikan. Kebaikan di sini dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang positif yang dilakukan oleh peserta didik, seperti prestasi belajar yang tinggi, kedisiplinan yang tinggi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, metode ancaman. Ancaman di dalam bahasa Arab disebut dengan tarhib, yang berarti sesuatu yang menakutkan. Ancaman secara istilah dapat diartikan sebagai suatu ucapan yang di dalamnya terkandung hukuman-hukuman yang akan diberikan kepada seseorang yang apabila orang tersebut melakukan suatu pelanggaran. Jika diimplikasikan ke dalam dunia pendidikan, maka ancaman ini dapat diartikan sebagai ucapan seorang guru kepada peserta didiknya, yang di dalam ucapan tersebut terkandung ancaman atau intimidasi tentang hukuman-hukuman yang apabila peserta didik tersebut melakukan pelanggaran, maka akan diberikan suatu hukuman. Jadi tujuan dari diadakannya ancaman ini adalah agar peserta didik tersebut merasa takut untuk melakukan suatu pelanggaran karena sebelumnya sudah diancamlah dengan hukuman-hukuman yang ada. Jadi untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran, seorang guru memberikan ancaman. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar metode janji dan ancaman di dalam Al-Quran.
Di dalam Al-Quran sendiri banyak sekali ayat-ayat yang berisi tentang janji dan ancaman Allah kepada para hambanya. Janji seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi berarti ucapan yang berisi kesenangan yang akan diberikan kepada seseorang yang apabila orang tersebut melakukan suatu kebaikan. Nah, ini sangat sinkron sekali dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Seperti di dalam surah Al-Qalam ayat 34 yang berbunyi innalil muttaqina fi jannatin na'im. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu surga yang tinggi. Nah, ini sangat sinkron sekali dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa di dalam janji tersebut terdapat suatu kesenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kesenangan tersebut didapat ketika sudah melakukan suatu kebaikan. Allah akan memberikan surga bagi orang-orang yang sudah bertakwa. Nah, begitulah. Selanjutnya tentang ancaman. Ancaman juga banyak sekali di dalam Al-Quran. Seperti dalam surah At-Taubah ayat 39. Di sana dijelaskan bahwa Allah mengancam orang-orang yang tidak mau berperang di jalan Allah dengan memasukkan mereka ke dalam neraka. Nah, jadi seperti yang sudah saya katakan di awal juga, bahwa ancaman ini berisi tentang keburukan-keburukan atau hukuman-hukuman yang akan diberikan kepada orang yang melakukan suatu keburukan. Nah, jadi tidak mau pergi berperang di jalan Allah merupakan suatu keburukan, sehingga Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi metode janji dan ancaman di dalam pendidikan dan pembelajaran. Jadi pengaplikasian metode janji dan ancaman ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama. Untuk metode janji, seorang guru dapat memberikan iming-iming hadiah kepada para pesertanya. Misalnya seperti dia menjanjikan buku, barang siapa yang bisa mengerjakan soal ini, maka saya akan memberikannya buku. Nah, tentunya janji tersebut harus sudah ada di tangan seorang guru, sehingga para peserta didik itu menjadi percaya gitu, dan semangatnya terpacu untuk berlomba-lomba mendapatkan apa yang diperintahkan oleh guru tersebut. Nah, jadi ini adalah salah satu dari tujuan metode janji ini, untuk memacu semangat para murid untuk melakukan kebaikan. Karena ketika mereka sudah melakukan kebaikan, ada sesuatu hadiah yang menantinya. Selanjutnya tentang metode ancaman. Jadi metode ancaman ini di dalam pendidikan digunakan untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Jadi seorang guru melakukan intimidasi, melakukan pemberitahuan terlebih dahulu. Seperti seorang guru dapat mengatakan, barang siapa yang membolos atau barang siapa yang tidak mengikuti pelajaran dengan serius, maka tidak akan dinaikkan kelas. Nah, tentunya ketika sudah ada ancaman seperti ini, seorang murid tersebut akan takut untuk tidak serius belajar dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan metode janji dan ancaman. Yang pertama tentang kelebihan metode janji dan ancaman. Ada beberapa kelebihan dari metode ini. Yang pertama itu, metode ini mengandung nilai-nilai keimanan dan akidah. Yang kedua, secara operasional metode ini lebih mudah digunakan dibandingkan dengan metode hukuman. Yang ketiga, metode ini bersifat universal, sehingga dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Sedangkan kekurangan daripada metode ini adalah akibatnya itu tidak dapat dilihat secara langsung, atau dengan kata lain, kita akan melihat hasilnya itu nanti gitu, tidak secara langsung gitu kita melihat hasil daripada metode dan daripada metode janji dan ancaman. Ya baik, di sini saya mempunyai alat peraga.
Ini adalah merupakan gambar ketika seorang ibu yang memberikan uang kepada anaknya. Ini adalah gambar yang menafsirkan tentang metode janji. Jadi ibu ini menjanjikan uang kepada anaknya apabila si anak ini melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan sesuatu hal yang positif. Nah, disinilah tujuan daripada metode janji tersebut, untuk memberikan semangat kepada seorang anak agar terus melakukan kebaikan. Jadi ketika seorang anak melakukan kebaikan, maka di dalam angan-angannya itu dia mengatakan, oh ketika saya melakukan kebaikan ini, maka saya akan mendapatkan uang atau mendapatkan hadiah dari ibu saya. Nah, ini adalah kelebihan daripada metode janji tersebut. Selanjutnya saya mempunyai gambar yang kedua. Di sini ada seorang anak yang dimana diancam oleh kakaknya itu menggunakan pisau. Nah, jadi di sini itu merupakan aplikasi daripada metode ancaman. Jadi kakaknya ini mengancam, apabila kamu ini mencuri, maka saya akan potong tanganmu. Nah, jadi di sini itu sangat sangat bagus sekali kalau menurut saya. Jadi ketika dilakukan metode ancaman ini, seorang anak tersebut akan menjadi takut. Oh, berarti ketika saya mencuri, saya akan dipotong tangan saya. Nah, gimana kalau tangan saya bontong atau gimana kan? Nah, jadi di sini itu adalah kelebihan dari metode ancaman adalah untuk meminimalisirlah pelanggaran yang akan dilakukan oleh anak atau mencegahnya gitu. Nah, dengan begini kan jadi si anak ini akan menjadi takut untuk mencuri karena sudah mendapatkan ancaman dari kakaknya akan dipotong tangannya.